Glo sudah di sini. Selamat sore semuanya. Halo Kak Ellen. Sore. Hai Norma. Halo Kak. Sehat Kak? Sehat-sehat. Sehat. Gimana keadaan Norma? Sehat juga? Sehat. Tadi saya lihat Norma baru subscribe ke YouTube saya. Thank you. Sama-sama. Udah pernah lihat, terus pernah download kan, terus baru buka laptop kemarin tuh, ini kan Kak Helen Lapre gitu kan, terus buka lagi ke situ, iya terus subscribe. Thank you. Now I want to introduce our speaker for today's event. Her name is Gloria Anastasia Mustamu. She live in Ambon, ya, di Ambon sekarang, and she was an awardee of CCI program. She study at Northampton Community College. Benar ya, Glo? Yes. Itu di In Bethlehem, Pennsylvania ya, Pennsylvania. Itu gimana sih pronounce-nya? Pennsylvania atau Pennsylvania? Pennsylvania. Pennsylvania, oke, wah. Oke, majornya Gloria ini early childhood education ya? Ya, early childhood education atau biasanya teman-teman kenal PAUD. PAUD ya, pendidikan anak Itu usia. jurusan saya waktu itu. Okay, so Glo, thank you very much for being here. And You're welcome. Oke, jadi hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang TOEFL nih. Jadi mungkin saya mau tanya dulu, saya orang pertama yang tanya, karena kita kan formatnya Q&A. Jadi saya mau tanya nih, when did you apply for CCI program? Oh, apply for CCI program, it was in 2017, 2017 teman-teman. At the time, I wasn't only applied for CCI program, but I also applied for LPDP, and then, do you know, like, IREX? IREX, never heard of it. No. Ya, ada IREX juga, and CCI. Two of them, well, actually, aku tidak bisa, pada saat itu, when I wanted to apply for LPDP, actually, my TOEFL result was coming late. Ya, so pada saat deadline-nya, I couldn't apply at the time. So I lost the chance at the time. And then I applied for CCI. While waiting for CCI program, the result of CCI program, I applied for IREX. IREX itu yang teman-teman dari negara Tunisia. Why CCI program? I mean, as we know, Nef kan ada punya 9 tuh. Kenapa CCI program? I assume that you already have your bachelor degree back then, so why don't you take Fulbright? Karena waktu itu udah tutup ya, because the deadline was closed at the time, and yang terbuka, the only one opened, it was CCI. So why didn't I give a chance for that? And it was my first time applying for CCI, although I have heard about it back in 2014 from one of our alumni. Yeah, but I didn't brave at all to try to apply it, and then I decided to apply in 2017. Okay. I got the gut. Okay. And back then itu skor TOEFL-nya sudah berapa kali tes TOEFL dulu? Berapa kali tes TOEFL? Waktu sebelum apply untuk CCI itu. Sebelum apply untuk CCI itu aku tes yang pertama kali ya, teman-teman. Jadi aku sambil cerita aja ya, Kak ya. Oke. Nah, so pada waktu itu aku apply. Oke, for your information, jurusanku waktu di kuliah adalah English Education ya. Jadi FIP bahasa Inggris itu. Nah, kalian pasti ya kalau misalnya teman-teman dari jurusan bahasa Inggris pasti ingin punya kalau ingin tes TOEFL itu pasti di mata orang yang dari jurusan bahasa Inggris itu nilai TOEFL-nya harus bagus gitu kan. Nah, pada saat itu di bulan Juli apa Juni tuh waktu mengikuti tes TOEFL, hasilnya itu kan keluarnya lama 2 minggu. Nah, sudah ditutup pendaftaran LPDP-nya, baru hasilnya keluar. Nah, pada saat hasilnya
hasilnya keluar, nah saat itu tuh saya sudah dapat LOA, Letter of Acceptance, di University of South Florida, USF. Tapi Wow. karena TOEFL-nya udah apa ya, pada saat itu hasilku yang keluar itu di bawah 500. Otomatis aku sangat sedih ya teman-teman, karena lulusan bahasa Inggris tapi tes TOEFL-nya di bawah 500. Sedih. Ya, dan pada saat itu juga saya itu jadi guru bahasa Inggris di salah satu SD di sini. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa bahasa Inggris saya itu it's like a kids English, ya, sudah kayak bahasa Inggris anak-anak. So if you want to kayak diperhadapkan academic English. dengan academic English, ya it was hard for me at the time. Nah, pada saat itu cukup sulit juga ya, karena sudah tidak lama lagi dengan academic English, kebanyakan dengan English anak-anak, jadi terasa kayak terbawa gitu. Nah, sedih. Awalnya saya sedih sih, karena TOEFL saya yang di bawah 500-an itu. Nah, kemudian pada saat itu saya memutuskan untuk apply CCI. Sambil menunggu untuk CCI itu buka, saya mengikuti les IELTS. Ya, jadi waktu itu ada salah satu dosen saya, suaminya itu, suami istri, mereka berdua itu lulusan dari Chevening ya. Teman-teman kalau ada yang tahu Chevening Scholarship itu di Inggris, nah mereka berdua itu salah satu lulusannya. Yang istrinya itu, dosen saya, suaminya itu punya tempat les. Nah dia tuh membuka les untuk IELTS. Jadi pada saat itu saya mengikuti bersama Richard. Nah ada Richard di sini. Oh. Ya waktu itu kami berdua, karena waktu itu kami berdua adalah rekan kerja, jadi kami Richard juga adalah junior saya di kampus, jadi kami berdua mengikuti IELTS ya, karena Richard juga punya keinginan untuk melanjutkan studi ya, jadi saat itu kita punya keinginan yang sama untuk melanjutkan studi. Jadi singkat cerita, saat kami mengikuti IELTS, kami itu baru diajarkan listening sama writing ya, pada saat itu listening sama writing. Nah itu bagus sekali, sangat membantu saya untuk penulisan esai ya. Jadi esai saya sudah mulai terlihat akademik, istilahnya terlihat akademik gitulah. Kemudian saya seperti kata Mbak Firdi kemarin, banyak proofreading. Nah itu tuh sangat penting sekali, dan waktu saya tulis esai untuk CCI, kira-kira saya meminta sekitar 5 atau 6 orang untuk proofreading ya. Saya meminta mereka untuk memberikan kritik atau pertanyaan terhadap jawaban-jawaban esai saya gitu. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka. Richard juga salah satu orang yang menjadi proofreader saya, yang proofreading saya, gitu. Ya, jadi setelah itu saya memasukkan formnya, esainya, saya mengirimkan, kemudian saya menunggu hasil. Nah, pada saat saya dapat email untuk wawancara, saya pikir ya udah cuma wawancara saja. Ternyata ada tes TOEFL lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau teman-teman mengikuti CCI, sudah lolos sampai di tahap wawancara, nanti teman-teman akan dites TOEFL lagi. Nah, jadi waktu itu saya dapat email di bulan Desember, sedangkan wawancaranya itu di bulan Januari. Nah, jadi saya punya waktu tuh nggak sampai 30 hari, nggak sampai 1 bulan untuk persiapan. Nah, setelah itu, apa yang harus saya persiapkan? Yang pertama, saya mengambil lagi. Saya melihat lagi lembaran skor TOEFL saya. Nah, di situ saya berefleksi, jadi ternyata di sini tuh saya kurang di written expression, yang grammar itu, teman-teman. Nah, jadi walaupun teman-teman lulusan bahasa Inggris, ternyata tes TOEFL itu dia punya tantangan tersendiri ya. Jadi misalnya ada di nomor 16 sampai sekian-sekian itu ada yang kita harus memilih jawaban yang salah. Nah, di situ teman-teman harus bisa melihat, ini grammar apa yang dipakai. Kata ini mungkin tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan grammarnya, tidak sesuai dengan strukturnya, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa, di grammar saya, written expression saya itu masih kurang. Kemudian, akhirnya saya memutuskan untuk membeli buku ini, teman-teman bisa lihat. Tidak bisa lihat, blur itu. Iya.
Nah, ini namanya. Nah, jadi saya beli buku ini namanya TOEFL Actual Test, tapi grammar book. Saya beli yang grammar book-nya saja. Jadi setiap hari itu saya membaca buku ini dan melakukan latihan-latihan yang ada di buku ini. Nah, itu teman-teman. Setelah itu, Tapi kalau selain sorry saya potong nih, selain Glo. ya, Kalau di ya, Kak. TOEFL itu kan ada 3 section yang, Yes. ya mana yang menurut Glo sulit? Yang paling sulit apa ya? Kalau menurut Kalau sih yang saya paling sulit itu reading ya, kalau saya readingnya sulit saya. Karena bacaannya banyak kan, panjang juga. Kalau saya sih, menurut saya listening ya, karena listening itu kan pakai waktu dan nggak ada, memang semuanya pakai waktu, cuman dia itu percakapannya itu nggak tertulis di lembaran soal, jadi itu yang yang kita bisa andalkan hanyalah daya ingat kita untuk soal-soal di listening itu. Makanya itu yang menurut saya yang paling susah sih. Tapi tetap latihan. Kemudian selain ada latihan di grammar book ini, di TOEFL ini, saya juga bergabung di komunitas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu Telegram, apakah teman-teman punya Telegram? Nah, teman-teman bisa menggunakan Telegram untuk gabung di grup-grup TOEFL. Nah, di situ tuh saya bergabung ada beberapa grup TOEFL, jadi kita bisa dapatkan soal-soal latihan di situ. Soal latihan apa saja, terus sama audionya juga, Audionya dapat juga, tips-tipsnya oke. juga ya di situ. Nah, selain itu saya juga mendownload beberapa aplikasi TOEFL. Nah, biasanya sih yang kebanyakan itu adalah reading ya, itu untuk reading. Saya cari yang untuk listening pada saat itu agak susah. Jadi pada saat itu saya pada saat menggunakan apps TOEFL, saya lebih banyak fokus di reading gitu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, dari hasil kerja keras saya, persiapan saya, nah setelah selesai wawancara untuk CCI ini, besoknya kita tes. Nah, pada saat tes itu saya mau sarankan. Jadi pada saat saya tes TOEFL yang pertama itu memang nilai saya itu rendah. Kenapa? Karena pada saat itu saya nggak bisa konsentrasi, saya tuh orangnya alergi dingin. Jadi pada saat itu duduk di Dekat bawah AC. AC, jadi makanya iya di dekat AC, makanya nggak bisa konsentrasi. Ya udah, jadi akhirnya ya udah jawab seadanya. Jadi pas kemarin itu saya memilih posisi yang bagus, dan teman-teman, satu hal yang saya mau bilang buat teman-teman harus percaya diri. Jika teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah persiapkan, apapun yang teman-teman persiapkan, teman-teman harus percaya diri. Yakin teman-teman pasti bisa, dan jangan lupa berdoa. Nah, setelah tes, teman-teman, saya merasa sangat terbantu sekali, karena yang di awal tes pertama, nilai structure saya itu kurang. Pas tes kedua, nilai structure saya itu paling tinggi, dan saya mendapatkan nilai di atas 500. Gitu teman-teman. Oke. Iya. Nah, setelah tapi ya, Kak, silahkan Kak. Glo itu kan tes TOEFL itu ditanggung semua kan sama Aminef toh? Yang waktu tes Yes, benar Aminef itu. teman-teman. Ya, Jadi teman-teman, kalau kalian mau daftar CCI, teman-teman tidak usah takut sama biayanya, karena yang pertama, biaya kita untuk wawancara itu kita dibiayai oleh Aminef. Misalnya saya dari Ambon, tiket pesawat saya pulang pergi itu ditanggung oleh Aminef itu sendiri, kemudian akomodasi saya, tempat tinggal saya selama di Jakarta untuk interview itu ditanggung Aminef. Itu teman-teman. Transportasi dari hotel ke kantor Aminef itu kita sendiri yang tanggung. Oh. Seperti itu, Kak. Oh, jadi transportasinya Glo yang bayar sendiri kan? Kalau dulu saya beda ya, transportasi juga dibayarkan. Kita juga dapat uang makan ya waktu itu. Mungkin karena beda jurusan. Beda-beda. Karena Kakak dari Freeport kan, kalau saya umum. Seperti itu, teman-teman. Oh iya benar-benar. Oke, so mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. If you have any questions, you can directly ask to Gloria.
Ada teman-teman yang mau tanya tentang seputar TOEFL atau seputar CCI. Iya, Norma, silakan Norma. Terima kasih Kak. Mau tanya, ini kan waktu ngerjakan TOEFL, nah itu kayaknya sudah belajar gitu ya. Tapi pas saat ngerjakan structure itu, kayaknya kok hilang semua gitu ya. Kayak yang dibelajar kemarin itu hilang semua. Nah itu tips ngerjakan untuk structure-nya gimana? Soalnya kan waktunya cuma 25 menit dan ngerjakannya 40 soal. Kayak gitu. Iya. Terus yang kedua, untuk biaya akomodasi pesawat itu dibayarkan saat kakaknya sudah di sana ataukah masih ada di kota asal? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Norma. Ya. Sama-sama. Terima kasih Norma. Jadi saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya mengenai biaya-biaya tersebut. Nah, jadi sebelum kita berangkat, kita itu diberikan jadwal ya, kapan jadwal datang kita. Lewat email ya kita. pemberitahuannya. Lewat email. Nanti mereka sendiri yang akan memesan tiket untuk kita. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir karena tiket nanti kita bilang ke mereka kita itu mau pulang datang tanggal segini, kita pulang tanggal segini. Kalau misalnya mereka udah tentukan kita itu cuma selama 2 hari di sana dan kita datang misalnya 2 hari itu tanggal 27, 28. Nah, kita datangnya itu tanggal 26 ya, tanggal 26 pulangnya tanggal 28. Tapi kalau misalnya kita mau minta kita pulangin tanggal 29, berarti tanggal 28-nya kita sudah harus check out. Mungkin kita bisa cari tempat yang lain, misalnya di rumah teman atau di rumah saudara, nanti tanggal 29 baru kita pulang. Nggak apa-apa, gitu bisa teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kalau misalnya udah belajar structure, tapi pada saat tes itu kita merasa kayak blur gitu, nggak ada jawabannya. Yang pertama-tama kita harus tenang dulu. Mungkin kamu bisa mengerjakan soal-soal yang gampang dulu. Kalau nggak bisa, pindah dulu ke reading ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik reading itu di akhir ya. Karena reading itu memang benar-benar memakan waktu ya untuk membaca dan menganalisa kemudian memilih jawaban yang benar. Nah, jadi saran saya itu kamu nggak perlu takut karena kalau kita udah menaruh rasa takut di depan, maka itu akan membutakan segala-galanya. Jadi akan membuat kamu lupa, akan membuat kamu nervous. Menjadi guru TK, saya merasa bahwa bahasa Inggris anak-anak. Jadi saya perlu improve academic English saya. Jadi saya bergabung dengan bahasa Basudara. Nah, saran saya teman-teman, sebelum kita melakukan tes TOEFL, kita harus lihat dulu ya, kita punya kemampuan bahasa Inggris itu ada di level mana? Di level beginner, atau intermediate, atau advance. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman masih beginner atau pemula, jangan tes dulu. Saya sarankan teman-teman untuk belajar bahasa Inggris dulu, pelajari dasar-dasarnya, biar perlu teman-teman les, it's okay. Ya, karena di Ambon tes TOEFL itu 600.000. Bayangkan kalau misalnya teman-teman nggak ada persiapan, terus tes TOEFL gitu doang, buang-buang uang. Kalau misalnya skornya nggak bagus gitu loh teman-teman. Nah, untuk CCI-nya sendiri membutuhkan skor TOEFL 450. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman merasa kemampuan saya hanya sampai 450, try it. Nggak apa-apa. Kak, maaf, aku mau tanya. Oh, ini yang mana? Nisrina. Oke, Nisrina. Siapa dulu? Ya. Silakan. Oh, ya udah. Aku mau tanya ini aja. Sebenarnya aku belum terlalu ngerti tentang program CCI ini. Boleh tolong dijelaskan nggak, Kak? Makasih, Kak. Iya, terima kasih, Nisrina. Oke, jadi Glo, apa ini CCI? CCI itu kepanjangannya adalah Community College Initiative Program. Nah, jadi ini adalah program kalau untuk negara Indonesia, CCI program ini diberikan kepada mereka-mereka yang sudah bekerja, tetapi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan background of study-nya. Jadi, misalnya saya
saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, tetapi pada saat saya bekerja, saya mengajar anak-anak. kurang bagus nih. Oh, Kalau gitu, kakak jelaskan aja deh, soalnya Oh. di sini jaringannya nggak baik. Oke, mungkin melanjutkan saja dari Glow ya. Jadi contohnya kayak Glow pendidikan bahasa Inggris jurusannya. Terus Glow sekarang guru bahasa Inggris ya. Guru TK ya. Guru TK. Jadi Glow ambil di CCI program itu jurusannya Early Childhood Education. Jadi di CCI program ini itu program dari pemerintah Amerika. Tapi penyelenggaranya itu adalah Aminef. Dan CCI ini ada 7 atau 8 ya, Glos? 7 ya? 8 jurusan yang seperti Glow itu ada Early Childhood Education, terus yang saya ambil itu Business Management, dan masih banyak lagi. Ada Agriculture juga, ada Teknik, ada Media, ada Engineering, ya. Ya, jadi itu 8 jurusan besar, tapi masih ada program studinya lagi gitu, teman-teman. Ada konsentrasi areanya juga. Jadi ya, ada banyak. Oke, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa cek langsung di websitenya Aminef ya, aminef.or.id. Di sana nanti ada penjelasan semuanya. Jadi di Aminef itu ada 9 beasiswa, salah satunya CCI program. Oke. Ya. Jadi tambahan Kak, CCI ini kita belajar di community college. Jadi community college itu semacam politeknik ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu politeknik yang D1, D2, D3. Nah, di CCI itu seperti itu. Jadi kita di sana belajar selama 10 bulan, teman-teman. Belajar langsung sama anak-anak Amerika dan anak internasional lainnya. Ya, itu kita akan kuliah kurang lebih sekitar 1 tahun di sana, dan kemudian kita akan bersama dengan 12 negara lainnya juga. Jadi bukan hanya Indonesia saja, masih ada negara lainnya juga. Dan kita akan tersebar di sekitar 8 negara bagian. Kalau Glow tadi di Pennsylvania, saya di Virginia, dekat Washington. Jadi kita akan tersebar di 8 negara bagian itu. Jadi kita dari Indonesia, angkatan saya ada 31 orang. 31 orang ya, Glow ya? 30 ke 31? 30, Kak. 30. Jadi kita akan tersebar di 8 negara bagian tersebut. Kalau Glow waktu itu di Pennsylvania sama siapa? Ada teman dari Indonesia? Jadi waktu itu saya sendiri, I'm the only Indonesian, I was the only Indonesian, dan pada saat itu teman-teman di negara bagian lain, they all lived in apartment, but I was the only one who lived at the dorm. Jadi saya satu-satunya partisipan yang tinggal di dorm atau asrama. Jadi kalau Kak Helen dan teman-teman yang lainnya itu mereka tinggal di apartemen, bergabung sama teman-teman CCI dari negara-negara yang lainnya. Tetapi kalau saya di Pennsylvania, kita ditempatkan di asrama, di mana di asrama itu kita berbaur dengan anak Amerika, semua kebanyakan Amerika, dan anak-anak dari negara-negara yang lain gitu, Kak. Oke, terima kasih Glow. Mudah-mudahan ini sudah jelas ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Tadi siapa yang mau tanya? Lia ya? Oh iya Kak, mau tanya. Itu kan di dalam keterangannya di website itu kan harus menyertakan D1, D2, dan semacamnya sama senior high diploma bukan? Iya, benar. Ya, itu kan posisinya kan saya kan belum kuliah di Indo, tapi saya menyelesaikan sekolah saya di Jepang, tapi dengan posisi itu kayak saya belajar bahasa Jepang gitu di sini gitu loh Kak. Itu bisa dipakai nggak? Oke, Glow. Lia belum kuliah ya? Iya, belum kuliah. Oh, Lia udah bekerja? Ya, saat ini aku lanjut di Jepang buat kerja. Kan awalnya kan aku sekolah di sini, udah lulus 2 tahun. Terus udah dapat sertifikat juga. Iya, sekolah bahasa Jepang.
Oh, terus kerjaan sekarang apa ya kalau boleh tahu? Kalau pekerjaan saya tuh di sini kayak perawat lansia gitu loh, Kak. Oh, perawat lansia. Mm-mm. Itu Perawat bisa nggak sih, Kak? lansia. Tapi kalau Nah, setahu saya sih SMA bisa ya, ijazah SMA bisa iya, dipakai. ijazah SMA bisa, cuman sekali lagi Oh, kita bidang pekerjaan yang kita lakukan itu kita harus lihat dulu di daftar jurusannya CCI itu apakah relate atau tidak. kalau bisa dilihat sih, maksudnya public safety ya? Ada. Public safety, ya ada public safety. Hmm. Nah, mungkin kalau kamu mau coba, it's okay. Hmm. Kamu pilih public safety, tapi kamu harus bisa jelasin di di essay itu apa hubungannya public safety-nya kamu gitu sama major yang sebelumnya gitu. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita melakukan, maaf ya, ada gangguan sedikit di sini. Kalau kita mau mengambil program ini, nah salah satu esainya itu tulis kontribusi apa yang akan kita buat untuk negara kita. Jadi otomatis kamu harus berkontribusi untuk negara Indonesia. Makasih, Kak. Iya, Ya, sama-sama Lia. sama-sama. Kak, Bentar, tadi Kak, ada ini yang mau tanya Richard ya. Silakan Richard. Ya Kak, mau tanya. Nah kalau yang dari di website itu yang aku lihat, itu ada penjelasan di mana berkas-berkas itu tuh boleh dikirim tanpa tes TOEFL ya. Itu kalau belum tes TOEFL itu it's okay gitu kan. Kita bisa, I mean, is it possible for us to like send our file to our documents without TOEFL? I mean, without TOEFL first, then we will like do the TOEFL test after that. For example, Oke. yeah, that was the first one, and then the second one, what kind of TOEFL test that we are going to take? Is it going to be paper test or internet-based test or something? I mean, can you specify something like that? And apa tuh namanya? Untuk pertanyaannya Isay, apakah perbedaan pertanyaan di tahun kemarin beda dengan tahun yang akan datang? Is there any big significance between the questions untuk isinya? Oke. Glo, sudah dengar Okay. Glo? Yes, I hear you. Langsung Wow, 3 aja. questions, Richard. Thanks. Okay, for the first one, nanti aku jangan jawab yang pertama dulu. Yang kedua, the test that you are going to take is paper based ya. Jadi tidak perlu internet based, pakai paper based. Kami berdua itu sama-sama apply untuk CCI ini. Nah, pada saat itu dia sudah tes TOEFL. Namun hasilnya itu belum keluar. Nah, hasilnya belum keluar, kita bisa email. Kita bisa email ke Aminef bilang, "Hey, saya ingin mengikuti beasiswa CCI, tapi saya sudah tes TOEFL, namun hasilnya belum keluar," gitu. Nah, nanti misalnya kita bisa kasih estimasi waktu ke mereka, perkiraan keluarnya itu sekitar tanggal segini. Nah, nanti mereka akan menunggu hampir mendekati tanggal itu, mereka akan email kita balik, "Oke, silahkan kirimkan hasil TOEFL kamu," gitu. Kalau di bawah 450, ya pasti otomatis kamu akan tidak lolos. Seperti itu. Kemudian ada Kak, salah satu teman kita, Puni, dia pada saat itu dia mengirimkan TOEFL prediction, hasil TOEFL prediction. Jadi teman-teman bisa menggunakan hasil TOEFL prediction untuk apply CCI program. Oke. Wah, saya baru tahu nih. Yeah. Okay, and what was apakah saya sudah menjawab semuanya, Richard? Yeah, for the TOEFL test, yes. My last question
How about, I mean, is there any differences between the questions Oh. for the essay? Yeah, I think every year there will be any difference. I mean, like different questions ya. Memang pertanyaannya sama, cuman mereka memilih apa ya kata-kata yang bervariasi gitu. Pertanyaannya itu menyekok akan kita. berubah, cuma esensinya itu sama. Iya, benar. Seperti punya kita dengan tahun 2017 juga itu berbeda. Punyanya kita dengan 2019 juga berbeda. Kayak gitu. Oke, thank you Richard. Terus ada lagi yang tanya nih, aku baca ya di chat. Untuk ya. beasiswa bidang literature ada nggak? Kalau untuk literature nggak ada, tapi kalau untuk journalism ada. Ada. Ya, kemudian skor TOEFL yang sudah lebih dari 2 tahun, apakah masih bisa digunakan? Tidak bisa digunakan karena di mana-mana batas validat, ya expirednya itu 2 tahun. Jadi kalau sudah expired ya kamu harus tes yang baru. Kemudian ada batasan usia untuk usia program. Salah satu keunggulan dari program ini yaitu dia tidak memiliki batasan usia. Nah, teman-teman, tidak ada batasan usia. Selama teman-teman masih S1, teman-teman boleh mendaftar. Walaupun teman-teman sudah umur 40, SMA juga 50, ya, untuk CCI program ya. juga SMA bisa mendaftar. Ya, yang penting kalian lulusan SMA atau S1 yang sudah bekerja. Tetapi kalau teman-teman lulusan S2, teman-teman nggak bisa mengambil program ini. Jadi yang lulusan SMA, SMK, D1, D2, D3, dan S1, teman-teman bisa. Ya, kemudian itu salah satu mata pelajaran dapat nilai D itu untuk akademiknya masih bisa digunakan untuk mendaftar? Tidak. Kalau ada nilai D, saya rasa sih nggak apa-apa ya, karena di di CCI itu dia nggak tertulis IPK kamu berapa, nggak ada. Yang mereka lihat IPK saya hancur juga teman-teman. Yang mereka lihat adalah isi esai kamu. Isi esainya sama wawancaranya nanti. Ya, yang kalian harus push adalah di esai kalian. Walaupun nilai kalian di transkrip itu nggak bagus, tapi teman-teman harus berusaha di esai. Oke. I have another question, Kakak. Oh, ya Richard lagi. Oke. Itu batasan, apakah ada batasan kuota per negara? Kalau untuk batasan kuota per negara itu kita tidak tahu ya, tetapi biasanya Indonesia itu yang paling banyak di antara negara-negara yang lainnya. Biasanya negara-negara yang lainnya itu cuman 10, 12, tapi Indonesia selalu hampir 30, diikuti dengan India. India itu 20-an, Indonesia yang terbanyak. Tapi memang bervariasi sih, 20-an sampai 30 juga. Kayak gitu. Oke, thank you, Kak. Thank you. Ada lagi yang lain? Ada Kak ini di chat. Apakah setelah menyelesaikan program CCI kita diwajibkan untuk balik ke Indonesia atau bisa stay dan bekerja di sana jika ada peluang? Nah, jadi teman-teman, setelah selesai dengan program CCI, kita harus kembali pulang ke Indonesia. Ya, kalau teman-teman stay di sana, teman-teman itu akan membuat peluang pelamar-pelamar CCI yang lainnya berikutnya itu akan berkurang. Jadi nanti mereka akan menurunkan kuota kita. Jadi kalau misalnya teman-teman flee, teman-teman kabur ya setelah program, itu akan dicatat dan nanti kasihan kuota untuk negara Indonesia itu berkurang. Iya, gitu. Karena waktu saya di Amerika, saya sempat dengar kalau dulu mereka terima dari Pakistan ya. Peserta dari sana. Cuma karena Pakistan ini rajin melarikan diri di Amerika, jadi sudah dihentikan, sudah tidak ada lagi Pakistan di dalam list untuk ke Amerika. Oke, itu informasi singkat saja. Susan, ada Susan, Susan langsung aja video Susan, jangan di chat ya. Saya mau lihat Susan nih, mana Susan? Halo Susan. Oh, jaringannya nggak stabil, Kak. Oh, jaringannya nggak stabil. Oke, mungkin siapa tadi Mbak Rahma?
Oh, sebentar Kak, ini Susan itu minta tips untuk menulis esai yang baik. Kemudian sama juga Kak Rahmanya bilang, oh kontribusi apa? Nah gitu, kontribusi apa yang kita mau buat untuk negara. Nah teman-teman, kontribusinya itu yang pastinya harus sesuai dengan pekerjaannya teman-teman, ya. Pekerjaan yang teman-teman kerjakan sekarang, kontribusinya seperti apa, harus sesuai seperti itu. Kemudian tips untuk menulis esai yang baik, kalau menurut saya, yang pastinya memakai bahasa kamu sendiri. Tidak apa-apa kalau itu bukan bahasa yang terlalu akademik. Yang pastinya, it's your language, not someone else. Harus benar-benar dari kamu, bukan orang yang lain. Kamu mungkin bisa membutuhkan bantuan orang lain untuk menerjemahkan, untuk memberitahukan, mendeskripsikan pertanyaan ini seperti ini, kamu harus jawab seperti ini. Kayak gitu. Yang pastinya sih harus memahami dulu ya isi pertanyaannya apa. Nah, mungkin sekarang prosesnya saya juga sudah tidak tahu ya teman-teman, karena udah lama saya nggak mendaftar untuk LPDP lagi. Mungkin kalau misalnya ada sharing session dari alumni LPDP, mungkin kakak bisa bertanya langsung sama mereka bagaimana caranya mendapatkan LOA. Itu sih jawaban yang bisa saya berikan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Norma tentang 5 pilar. Maksudnya seperti apa? Apakah hal yang akan kita dapatkan setelah memperoleh programnya atau bagaimana? Nah, jadi di CCA itu ada 5 pilar, yang akademik, kemudian internship atau service learning, kemudian volunteering, cultural exchange, sama leadership. Nah, jadi di akademik kita itu, nanti kita mau bagaimana akademiknya, kita akan kontribusi apa di akademik itu. Dan teman-teman selama di sana itu, nilai kita harus bagus, teman-teman. Nggak boleh di bawah 2,5. Harus di atas 2,5. Kalau di bawah 2,5, kamu nanti hanya bisa ambil, misalnya cuma 2 mata kuliah aja. Biasanya kita dikasih 4 mata kuliah per semesternya, tapi kalau nilai kamu di bawah 2,5, kamu akan dipantau terus, seperti itu. Kemudian untuk cultural exchange itu adalah budaya apa yang mau kita pelajari dari mereka, dan budaya apa yang mau kita tunjukkan kepada mereka, seperti itu. Kamu mau share tentang budayamu yang bagaimana. Nah, kemudian bagian volunteer seperti apa yang mau kamu kerjakan, apa dampaknya bagimu, dan setelah mengerjakan volunteer itu, nanti apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Maksudnya setelah kamu pulang ke Indonesia. Kemudian internship, kamu mau internship di mana? Nah, apa dampak internship itu buat kamu? Apa yang kamu pelajari nanti saat internship? Seperti itu. Kemudian leadership itu lebih kepada saat kamu pulang, action planning-nya itu seperti apa? Nah, nanti pada saat kita di sana itu, kita akan membuat action planning. Nah, action planning itu adalah kontribusi apa yang mau kita buat untuk Indonesia pada saat kita pulang. Jadi ada step-stepnya. Di situ nanti ada perinciannya. Nah, itu yang akan teman-teman konsultasikan nanti dengan program koordinatornya. Nah, nanti di antara 5 pilar, dari 5 pilar ini, pada saat kita ada retreat, kumpul bersama teman-teman, nah nanti kalau misalnya teman-teman yang paling aktif dari semua pilar itu, teman-teman akan diberikan certificate. Gitu. Ya, waktu itu saya dapat certificate di leadership. Oh, ini saya IPK maksimal berapa, Kak? Oh, jadi ini waktu kita kuliah di sana, IPK kita itu minimalnya 2,5 atau 2,75 ya, Kak? 2,75.
Oh ya, sorry ya teman-teman, 2,75. Jadi IPK kita, selama kita tinggal di sana, kita harus belajar supaya IP kita itu tidak di bawah 2,75. Karena sekali lagi teman-teman, walaupun kendala kita di bahasa, kita akan tetap bersaing dengan anak-anak Amerika. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Jadi waktu saya tiba di Amerika, bukan cuma saya, saya rasa semua teman-teman juga ya, Kak Helen juga, mungkin Kak Helen dan teman-teman juga mengikuti tes diagnostik English ya. Ya, Nah, jadi kita akan tes English dulu, nanti setelah itu, setelah hasilnya keluar, mereka akan menempatkan kita nih, oh ternyata kita masih kurang di sini, jadi nanti mereka akan memetakan kita sesuai dengan hasil kita. Mungkin kita belajar sekitar 6 minggu, setelah itu baru kita masuk belajar. Nah, pada saat masuk belajar dengan teman-teman di Amerika, at the time, I was thinking that my English is very good. Ya, saya pikir bahasa Inggris saya sudah oke. So I can cope up with their learning style and so on. Nah, pada saat di kelas, hal pertama yang saya lakukan saya selalu bilang nama saya Gloria, saya adalah mahasiswa internasional. Jadi saya bilang gitu kan di awal-awal. Kemudian pada saat belajar, teman-teman tahu mereka itu bahasa Inggrisnya sangat cepat. Saya kaget. Padahal kan saya merasa bahwa bahasa Inggris saya sudah oke, saya bisa mengikuti mereka. Tapi believe me or not, when you are in the classroom, you will feel that. Ya, mereka bicara terlalu cepat, and then there was a time that you don't understand at all. Waktu itu saya tidak mengerti sama sekali. Kemudian saya datangi profesornya. Saya bilang, Profesor, saya mahasiswa internasional. Ini pertama kali saya belajar di sini. Mohon bantuannya supaya bicaranya lambat gitu kan. Saya bilang kepada profesornya seperti itu. Terus dia bilang oke. Nah setelah itu pertemuan berikutnya dia berbicara dengan sudah temponya udah lebih lambat. Minggu berikutnya, kayaknya udah agak cepat. Kemudian minggu berikutnya dia bilang, I'm sorry. Dia bilang dia minta maaf. Dia tidak bisa slow gitu. Jadi dia mengajar cepat. Nah, di situ tantangan saya. Otomatis saya harus push diri saya. Dan saya memperbiasakan diri saya untuk bisa mengikuti kelasnya. Walaupun dia berbicara dengan sangat cepat. Dan teman-teman yang lain juga mereka berbicara dengan sangat cepat. Dan disitulah kita harus menunjukkan bahwa kita dari Indonesia juga nggak ketinggalan. Oke, di kampus itu banyak sekali fasilitas teman-teman. Ada namanya tutoring gratis. Tutoring gratis dari kakak-kakak tingkat. Ya saya belajar matematika dasar juga di sana, teman-teman. sama accounting. Gratis ya, kebetulan gratis jadi saya belajar. Saya ikut ambil kelasnya. Itu di luar jam kuliahnya kita. Jadi ada itu tutoring gratis, terus juga ada langsung dengan dosen-dosennya yang di sana. Dan untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya ikut saja ya semua seperti yang Mbak Firdi bilang ya, ikut semua komunitas international students juga ada. Benar. Jadi kita gabung dengan komunitas Korea, komunitas Vietnam, komunitas Pakistan juga saya ikut, komunitas India, sama komunitas international student. Jadi kita kan walaupun gabung dengan komunitas itu semua, tapi kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris kita tuh meningkat. Kalau Mbak Firly lebih galak lagi memang dia ikut langsung di kegiatan-kegiatan kampus, dia ikut drama teman-teman. Saya kaget gitu. Saya diajak untuk nonton dia main drama gitu. Saya bilang hati sudah ini kok dia bikin malu-malu nih. Kamu bisa pukul dia tapi tapi ternyata dia bagus sekali karena latihannya tuh berbulan-bulan terus ya. Dan bahasa Inggrisnya juga sangat meningkat. Jadi ya CCI ini mungkin bagi teman-teman yang sudah punya S1 dan mau ambil S2 tapi masih ragu-ragu dalam bahasa Inggrisnya, ambil CCI. Karena di CCI ini bisa punya kesempatan untuk meningkatkan bahasa Inggris kita sebelum kita ambil yang S2-nya. Karena kalau S2 lagi saya yakin sudah levelnya sudah sangat tinggi. Gitu. Oke. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi dari Norma. Oh, Norma lagi. Bagaimana caranya bisa dapat nilai tertinggi untuk leadership? Nah, jadi untuk leadership ini, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus mempersiapkan action plan. Action plan itu adalah kontribusi apa yang kita mau buat untuk daerah kita. Nah, di situ yang pastinya teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman buat, apa sasarannya, kapan teman-teman mau melaksanakannya, bagaimana teman-teman melaksanakannya, langkah-langkahnya seperti apa saja yang teman-teman butuhkan. Nah, kebetulan
pada saat itu di tempatku saya yang satu-satunya yang mengerjakan action plan itu. Yang lainnya itu mereka pada saat kita mau terbang ke Arizona itu baru mereka mulai cakar-cakar. Tapi saya tuh sudah dari duluan, sudah berkonsultasi, sudah jauh sebelum itu saya sudah konsultasi sama program koordinatornya. Glo, Nah, ya Kak? Saya termasuk yang cakar-cakar itu sebelum berangkat ke Arizona. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, waktu kalian pergi ke sana, kalian itu akan fokus untuk studi, untuk menyelesaikan jam volunteering dan jam internship. Kalian tidak akan tidak memikirkan sama sekali action planningnya itu seperti apa. Saking tugasnya itu banyak sekali teman-teman, banyak dan banyak. Pertanyaan dari Lia lagi. Tadi kan kalau setelah lulus leadership harus balik ke Indonesia itu tinggal berapa bulan ya Kak? Nah, kalau untuk CCI program ini teman-teman harus stay di Indonesia selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu teman-teman tidak boleh mengambil, tidak bisa mendaftar beasiswa yang disponsori oleh Aminef, tidak boleh. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau ambil beasiswa yang lain, it's okay. You can leave Indonesia. Bisa kok teman-teman, bisa. Nggak harus tunggu sampai 2 tahun. Yang penting beasiswanya itu bukan beasiswa dari Fulbright. Langsung kalau pertanyaannya banyak bisa langsung aja ke Glo atau saya gitu. Boleh. Atau Mbak Firdi. Ya, Atau boleh. Kak Elvis yang kemarin yang pertama webinar sama dia. Nah, Elvis itu dia dulu satu kelas sama saya di financial management. Ya teman-teman tahu di financial management itu dia nilainya paling tertinggi loh. Dia kalahkan yang bule-bule itu semua di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu cuma ada 2 orang Indonesia, saya sama Elvis. Jadi thanks to Elvis, nilai saya juga makin bagus gitu gara-gara ada dia, karena dia yang bikin tugasnya. Jadi ya Elvis nilainya yang paling tinggi teman-teman. Jadi kita sangat berbangga sekali karena dia bisa nilainya paling tinggi di atas teman-teman yang lain, bule-bule yang lain. Ada orang Cina juga di dalam situ. Nah, tapi matematikanya yang paling mantap, terus dia jadi andalannya dosen, andalan profesor. Jadi patut dibanggakan. Elvis, tapi kayaknya banyak di antara kalian yang tidak ikut ya webinar yang pertama dengan Elvis. Nanti Elvis ada lagi teman-teman 2 minggu yang akan datang. Dia akan bahas tentang essay, bagaimana cara menulis essay. Untuk minggu depan kita nanti dengan salah satu alumni yang baru balik dari Amerika. Nanti dia akan bahas tentang pengalamannya dia sama cara mengisi formulir pendaftaran. Jadi nanti dengan 2 minggu yang akan datang lagi baru dengan Elvis untuk bahas essay-nya teman-teman. Jadi saya bikin webinar, survei yang webinar itu banyak yang tanya tentang cara mengisi essay-nya, cara menulis essay-nya, sorry. Jadi nanti kita akan bahas itu. Glo, thank you very much. Terima kasih sudah hadir dan membantu teman-teman di sini dengan semua pertanyaannya. Terima kasih Glo. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang tidak bertanya, terima kasih. Nanti Maybe we can take a picture before. Oh, oke, boleh. Silakan Glo. Mungkin bisa dinyalakan teman-teman. Semua sudah mandi tuh? Open up your camera, please. Ayo, buka aja kameranya, nggak apa-apa teman-teman. Oh ya, oke. Bagi yang nggak bisa buka kamera, it's okay ya. Paksa nih. Siap. Teman-teman, smile. 1, 2, 3. Lagi ya. Bentar teman-teman. 1 kali lagi. Ups, ini. Wait. Belum ya, ini chat. Sebentar teman-teman. Tunggu ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar teman-teman ya, ada trouble. Gigi kering ini, Glo. Ayo Ya, cepat. Siap. 1, 2, 3. Oke. Thank you for having me. You're welcome, Glo. Thank you very much. And see you in the next webinar. See you guys. Thank you, Kak Glo.
Thank you Kak Gu. Thank you, Kak. Iya, dah teman-teman. Dadah teman-teman.